Hilman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Nuraini, kemudian juga ada Pak Boy dan rekan-rekan lainnya. Pada pagi hari ini, izinkan saya sebagai pemateri untuk memberikan materi tentang Zoom meeting yang tentunya kita semua sudah sering pakai ya, dan sekarang juga kita sudah pakai ini sebenarnya. Dan saya yakin sebenarnya teman-teman di sini udah pada jago untuk menggunakan Zoom meeting sehari-hari. Cuma mungkin ada beberapa tips and trick yang belum kita ketahui atau penggunaan Zoom meeting secara lebih dalam. Oke, mungkin saya akan coba share screen dulu ya. Jadi di sini menggunakan Zoom meeting juga ada beberapa fitur yang baru. Di sini salah satu fiturnya yaitu adalah share screen. Mohon maaf Pak Hilman, Ya, belum di share screen Pak, belum kelihatan ya sebentar. materinya. Nah, jadi share screen ini khusus dia menggunakan PowerPoint. Bentar. Nah, oke, seperti ini. Udah muncul belum? Baik Pak Hilman, sudah Pak. Oh Nah, ini layarnya sama ya Pak ya? sama gimana tuh? Tampilan Nah, Zoom-nya. nah Iya. jadi ini salah satu trik yang sebenarnya masih baru juga. Jadi di Baik sini Pak. kita bisa menampilkan presentasi sekaligus muka kita muncul di layar presentasi tersebut. Nah, jadi eh, lebih interaktif ya. Jadi untuk presentasinya. Di sini udah ada yang pernah nyoba cara kayak gini belum nih? Belum ada mungkin ya? Belum, Pak, belum. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu trik nih Pak. Jadi kita share screen-nya lebih keren dan profesional kelihatan seperti ini. Oke, untuk selanjutnya mungkin sebelum lanjut kita perkenalan dulu ya. Nah, jadi saya Hilman Jihadi. Di sini saat ini bekerja sebagai IT support system di Kebun Raya Bogor. Kemudian kita juga ngelola virtual tour dan education, kemudian juga web development, ticketing system, company information and technology. Jadi di sini saya di Kebun Raya Bogor nih Bapak Ibu untuk kerja sehari-hari, dan untuk ini juga saya sambil mengajar di IBIK 57 untuk sebagai dosen sistem informasi. Untuk S1 saya di Gunadarma, saya mengembangkan e-commerce. Kemudian juga S2-nya sama, mengembangkan e-commerce juga, hanya lebih diperdalam untuk kualitas dan important performance analisisnya. Kemudian experience saya lumayan banyak di graphic design, kemudian juga ada di bisnis, informasi, dan lain-lainnya. Ini salah satu website yang saya kembangkan saat skripsi dulu dan sampai sekarang masih berjalan dengan baik. Untuk project-project desain di hotel, sekolah, instansi dan lainnya juga sering mengerjakan juga. Ini untuk brosur, untuk website, ini sangat penting sekali untuk Bapak Ibu. Jadi minimal kita ilmu desain itu ya seperti ini untuk background Zoom, nah itu minimal bisa. Kemudian saya juga ada bisnis untuk di motorcycle equipment, yaitu box motor. Nah, sebagai orang sistem informasi tentunya sangat penting bagi kita saat mengembangkan bisnis itu jadi yang pertama ada di Google. Jadi ketika ketik box motor Bogor, nah itu yang tampilnya bisnis yang kita kelola. Jadi untuk kalau ilmunya itu ada ilmu SEO, nah itu sangat penting sekali. Kemudian selanjutnya ada juga Tokopedia, kita punya juga dan ratingnya sudah bagus. Kemudian juga sudah banyak produk yang terjual. Mungkin izin sebentar ya untuk mengecilkan volume. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah suara Pak Hilman tadi kedengaran jelas Oke, mohon atau izin. suaranya kecil?
Ya, Suaranya kecil. Suaranya kecil Pak Hilman. Oh, kurang besar ya suaranya ya. Sepertinya udah cukup belum suaranya? Nah, ini udah cukup Udah besar, cukup Pak. ya. Oke, Nah, baik. baik Pak. Terima kasih, mohon dilanjutkan Pak Hilman. Baik, mohon maaf karena saya juga lagi di kantor sebenarnya nih. Jadi sedang nge-handle virtual meeting juga, virtual tour juga. Jadi sambil di kantor kita sambil mempresentasikan seperti itu. Kemudian sebelumnya kita juga saya pernah mengajar atau menjadi narasumber juga di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, itu di Kabupaten Bogor sebagai pengelola aset desa. Kita mengelola sekitar 416 desa lebih saat itu. Ya, ini sangat menarik juga kita mengembangkan sebuah sistem di mana yang sebelumnya belum pernah diterapkan, yaitu penerapan aset. Nah, di Kebun Raya juga saya sering menjadi manajer on duty. Jadi kalau mampir ke Kebun Raya nanti mungkin bisa sambil kita silaturahmi, kita sambil ngobrol-ngobrol juga. Wah, boleh Pak. Di sini ada banyak program, ada Glow, kelas edukasi, yang semuanya sangat mendukung sekali untuk edukasi, kemudian juga untuk sekolah-sekolah seperti itu. Nah, kita masuk ke materi Zoom ya sekarang. Nah, untuk yang pertama itu, Zoom memiliki sebuah aplikasi, yaitu untuk kalau di HP, kita dapat menginstalnya di Play Store. Kemudian kalau menggunakan browser, nah itu menggunakan aplikasi khusus atau di laptop, jadi tidak bisa seperti Google. Kalau Google biasa kan itu menggunakan browser ya, bisa dibuka langsung. Nah kalau untuk di Zoom, dia mengharuskan kita untuk menginstal aplikasi tersebut. Nah ini untuk loginnya, mungkin untuk saat ini pasti semuanya udah punya akun sendiri ya. Jadi udah pasti bisa membuat akun sendiri. Jadi mungkin ini bisa kita skip aja ya kalau untuk membuat user login, karena semuanya pasti udah bisa ya. Nah, jadi fitur-fitur Zoom Meeting ini banyak sekali Bapak Ibu. Jadi Zoom Meeting ini emang buatan Amerika sebenarnya. Dan untuk buatan Indonesia sendiri pun sebenarnya ada banyak aplikasi platform meeting yang bisa dipakai. Namun saat ini yang sudah umum terlebih dahulu dan lebih profesional itu Zoom Meeting. Kemudian juga ada Google. Nah, jadi kelebihan Zoom Meeting itu dia bisa menggunakan handphone juga, menggunakan layanan telepon. Jika memang tidak ada koneksi internet, itu bisa menggunakan telepon, dial langsung ke nomor teleponnya Zoom. Jadi setiap generate meeting itu nanti ada. Nah, untuk pada umumnya, kita semua pasti menggunakan yang free. Jadi free ini bisa sampai 100 peserta Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu menginginkan lebih dari 100 peserta, itu biasanya kita harus beli lagi, dan belinya itu pakai dolar. Untuk di kantor saya sendiri pun sama, kita menggunakan yang free juga awalnya. Kemudian ketika ada kebutuhan untuk menggunakan fitur premium, kita pernah ada virtual tour itu sampai 500 lebih. Jadi kita harus membeli menggunakan dolar. Jadi dia menggunakan credit card pembayarannya. Untuk yang free sendiri dia sampai 40 menit, 100 orang. Dan dia kalau untuk satu orang atau dikitan itu bisa sampai lebih lama lagi. Nah, kemudian untuk melakukan presentasi online, di sini dapat kita klik new meeting aja atau schedule. New meeting ini untuk instant meeting secara langsung. Kalau schedule ini untuk kita schedulekan misalkan besok atau beberapa jam kemudian, kita pilihnya schedule. Ini share screen yang tadi saya pakai. Kemudian untuk schedule meeting, jadi topiknya itu kita bisa pilih. Misalkan meetingnya apa, kemudian harinya, jamnya, durasinya berapa jam. Dan untuk yang free pasti kan hanya 40 menit ya. Kemudian kalau untuk yang berbayar itu sekitar $17.
Nah, itu bisa lebih dari 24 jam meetingnya kalau memang ada. Kemudian time zone-nya kita pilih Jakarta atau sesuai daerah masing-masing. Nah, untuk meeting ID ini biasanya kita jarang pakai nih. Kalau generate automatically, dia nanti nomor belakangnya tuh otomatis ke generate sendiri. Tapi kalau kita pakai personal meeting ID, nah ini harus dijaga nih, jangan sampai kita lagi meeting personal, tapi eh, ada orang lain yang masuk. Jadi personal meeting ID ini kayak nomor telepon kita gitu. Jadi harus dijaga dan tidak boleh di-share secara umum. Kemudian ada password juga dan ada waiting room. Nah, waiting room ini juga penting ketika meeting kita bersifat penting. Ya, kita bisa enable waiting room, jadi kita bisa memilih siapa aja yang mau join. Tapi kita bisa open juga, jadi nggak pakai waiting room langsung masuk. Itu ketika kita ngajar atau linknya itu udah kita percaya tidak akan bocor, nah itu boleh-boleh aja. Jadi mahasiswa atau teman-teman sekolah itu bisa langsung masuk tanpa harus masuk menunggu di waiting room, tanpa harus di accept oleh host satu persatu. Nah, untuk videonya juga bisa dimatikan atau dihidupkan ketika mereka join, on atau off-nya bisa diatur. Jadi Zoom ini kalau menurut saya pribadi jauh lebih expert atau jauh lebih banyak fiturnya dibandingin Google Classroom ya, atau Google Meet. Kita juga ada fitur chat dan juga bisa memasukkan emoticon. Kemudian kita juga bisa filter chatnya tersebut ke host saja atau ke semua orang, ataupun seperti direct private. Kemudian kita bisa kirim emoticon. Kita juga dapat mengirim file materi. Misalkan saya sedang presentasi seperti ini, kita juga bisa memasukkan materi yang sedang dipresentasikan. Jadi via Zoom itu bisa langsung. Nah, kemudian selanjutnya ada fitur mute dan unmute. Ini sangat penting sekali saat kita presentasi atau menghadiri sebuah pertemuan via Zoom. Kita juga bisa memilih virtual background. Nah, virtual background ini ada yang bisa berupa format video, format foto, sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Seperti saat ini kan contohnya kita PKM nih. Nah, kita menggunakan format foto. Nah, format video juga bisa. Jadi nanti ketika ada videografernya atau yang bisa ngedit video, itu bisa jadi background Zoom juga. Jadi bakal lebih keren lagi. Nah, menjadwalkan virtual meeting seperti tadi ya caranya. Nah, kemudian setelah dijadwalkan, ini kan bisa kita share, bisa kita copy kepada orang yang kita invite meeting tersebut. Nah, untuk bergabung dengan meeting lain, kalau untuk menggunakan handphone cukup mudah. Yang pertama harus pasti terinstall dulu aplikasi Zoom Meetingnya. Kemudian kedua, kita tinggal klik link tersebut. Kalau menggunakan laptop, kita harus menginstal juga aplikasi Zoom Meetingnya, khusus laptop. Kemudian kita klik link tersebut. Nah, ini salah satu contohnya. Ini virtual meeting yang diikuti oleh 105 peserta. Yang pasti ini kalau lebih dari 100 seperti ini pasti premium akunnya. Jadi di Kebun Raya kita menggunakan Zoom untuk virtual tour. Kita sangat terbantu dengan teknologi ini. Jadi untuk memperkenalkan edukasi secara alam langsung di era pandemi ini, seperti yang kita tahu sangat sulit untuk berinteraksi keluar. Jadi menggunakan virtual tour ini sangat membantu sekali. Kemudian juga kita bisa share screen juga. Share screen juga ini sangat penting, jadi ada triknya. Jadi ketika kita share screen menggunakan video, kita harus klik share computer sound. Jika tidak diklik, maka share screen tersebut suaranya tidak akan muncul gitu. Kemudian kita klik optimize share for full screen video clip. Jadi ketika kita share untuk video, ketika kita klik menu tersebut,
maka videonya akan berjalan lebih mulus, jadi nggak akan patah-patah. Jadi ketika kalian melihat video di Zoom ada orang share screen, ketika patah-patah berarti solusinya di sini, di optimize share full screen video clip seperti itu. Kemudian untuk ini ada enable annotation for other, jadi kita bisa saat presentasi atau apapun itu bisa join untuk menggambar atau memberikan petunjuk langsung di layar tersebut. Oke, untuk presentasi sekian, mungkin kita selanjutnya kita akan coba langsung ke aplikasi Zoom-nya. Mohon maaf, mungkin Ya. Bapak Ibu guru juga bisa langsung mempraktekkan ya Bapak Ibu, jika sudah berada di depan layar laptop masing-masing. Pada saat Pak Hilman Jihadi mempraktekkan, mungkin Bapak Ibu bisa mengikutinya. Jika ada kendala bisa ditanyakan secara langsung Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, mungkin sudah terlihat ya untuk share screen-nya. Sudah Pak. Oke, Bapak Ibu jika memang ada yang ingin ditanyakan, tidak usah ragu-ragu, langsung bertanya pun tidak apa-apa. Karena kalau kelewat kan kadang suka lupa juga ya. Nah, jadi mungkin yang jarang orang tahu itu ketika menggunakan aplikasi Zoom, misalkan via handphone. Nah, rata-rata mereka tidak membuka via browser seperti ini. Jadi ada beberapa fitur yang terkunci atau secara default belum terbuka ketika kita belum setting dari tampilan desktop seperti ini. Nah, jadi untuk mengetahui license yang kita punya, dia basic atau apa, bisa dilihat dari sini. Nah, jadi untuk yang udah profesional seperti sekolah atau universitas, biasanya mereka membeli akun Zoom sendiri yang digunakan untuk sekolah mereka. Nah, kalau untuk di SDIT ini, kira-kira udah punya akun premium sendiri belum nih? Atau masih pakai yang free kira-kira? Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa jawab? Oh, tadi Pak Dadan Pak izin Dadan ya? ada tamu, mungkin kepala sekolah Bu Wit atau Bapak Ibu guru Pak Dwi, apakah di sekolah SD Alfa sudah punya Zoom yang premium Bapak? Kita pernah beli, tapi sepertinya lisensinya sudah habis. Oh, lisensinya sudah Iya. habis. Biasanya mereka emang per bulan sih Pak. Jadi mereka emang per bulan untuk upgrade-nya. Biasanya emang pakai credit card sih. Jadi ketika itu otomatis terupdate tiap bulannya kalau pakai credit card seperti itu. Untuk kita sendiri di kampus itu pakai yang premium ya Bu Nuraini ya. Iya Pak, sudah Nah, di-upgrade ya ke premium. dan itu pun enaknya Yang kita mengelola memang puskomnya, pusat komputer, bukan iya, prodi atau fakultas, tapi memang langsung pusat komputer di kampus ya, puskom. nah betul betul. Jadi sebenarnya satu akun sih sebenarnya cukup untuk satu sekolah. Jadi kan nanti ada fitur breakout rooms. Nah, ini mungkin ada yang udah pernah pakai belum nih fitur breakout rooms? Belum ya? Nah, jadi fitur ini em, memudahkan kita untuk kita akunnya satu, tapi meetingnya itu bisa lebih dari 5, bisa sampai 10 mungkin. Jadi untuk satu meeting kita breakout sampai 10. Jadi misalkan kita sekolah SDIT, kemudian ada 10 kelas misalkan. Itu nggak usah semua beli 10 akun. Jadi cukup satu akun aja yang beli. Kemudian kita pakai fitur breakout rooms. Nah, nanti fitur tersebut bisa memecah untuk 10 kelas misalkan. Jadi masing-masing kelas tinggal masuk ke room masing-masing yang udah dibuat seperti itu. Jadi ada trik-triknya juga. Nah, untuk kalau misalkan sekolah ada sampai 500 partisipan, dia beda lagi bayarnya.
dia harganya segini nih, sekitar $50. Kemudian untuk 1000 partisipan sekitar $90 per bulannya. Nah, kemudian untuk di setting, nah ini mungkin banyak yang belum orang tahu sebenarnya. Nah, di setting ini harus kita bedah juga. Jadi di sini ada fitur waiting room. Nah, waiting room ini bisa kita buka atau bisa kita tutup fiturnya. Nah, kalau ini kita tutup, jadi di handphone itu nggak muncul biasanya. Jadi munculnya itu ketika harus kita nyalain dulu. Nanti di handphone baru muncul. Ini passcode penting. Nah, kemudian kita juga bisa ngeblok dari suatu negara tertentu. Nah, misalkan kita pengennya negara Indonesia aja, kita kan emang banyaknya Indonesia. Cuma ketika ada meeting yang sifatnya internasional, nah misalkan untuk SDIT ternyata ada undangan meeting untuk ke sekolah-sekolah lain, misalkan SD yang ada di Mesir, kemudian SD yang ada di Amerika. Nah, misalkan SD-nya kan udah internasional. Nah, itu kita bisa filter kayak gini. Jadi selain di negara yang kita pengen, itu nggak akan masuk. Seperti itu. Kemudian schedule meeting selanjutnya. Host video penting sebagai host utama ya. Jadi yang ngontrol suara yang tadi kan kayak ada suara bocor, itu bisa langsung di mute. Dengan bantuan co-host juga bisa ngebantuin. Kemudian untuk video, nah jadi si partisipan bisa memunculkan videonya. Nah, kemudian ada allow participant to join before host juga. Jadi ketika host utamanya misalkan sibuk, jadi meetingnya bisa langsung dimulai. Jadi ketika ada guru, misalkan nih, ada bapak ibu guru misalkan ada kelas jam 9. Nah, tapi kan ternyata ada rapat juga jam 8. Nah, baru beres rapat itu jam 9:10 misalkan. Yang berarti kan telat 10 menit. Nah, itu pas buat meeting baru, kita bisa ini, allow participant to join before host. Nah, ini di enable. Nah, jadi 5 menit sebelum mulai itu bisa diatur. Jadi 15 menit sebelum mulai itu bisa diatur seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu guru ada kelas jam 9, kemudian ada keperluan lainnya, itu bisa disetting dari sini. Jadi anak-anak itu bisa langsung masuk, bisa langsung saling bertatap muka, kemudian bisa langsung mengerjakan tugas bareng mungkin. Nah, baru nanti bisa join Bapak Ibunya. Seperti itu. Nah, ini untuk reminder juga. Kalau pakai laptop biasanya nanti muncul pop-up di kanan bawah. Jadi ketika ada kelas atau meeting lainnya, kita nggak lupa tuh. Jadi minimal 5 menit sebelumnya ada persiapan nih menu yang ini. Kemudian ada menu private chat juga. Jadi ngechatnya nggak via public, via langsung ke direct orangnya. Misalkan lagi meeting kayak gini, ternyata audionya bocor misalkan yang saya kan ada suara apa gitu masuk. Nah, itu bisa via private chat. Jadi nggak perlu semua orang tahu gitu. Kita kan kalau lagi meeting gini nggak selalu pegang handphone juga kan ya. Nah, jadi ini lebih memudahkan, nanti muncul di layar depannya. Auto saving chat juga penting. Jadi nanti ketika meetingnya udah beres, ini si Zoom ini bisa ngerangkum seluruh chat yang ada di pertemuan kita. Jadi misalkan ada pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu guru, ada pertanyaan murid, nah itu bisa langsung masuk. Nah, ini show notification when someone join or leave. Ini bisa juga ketika Bapak Ibu lagi nyalain Zoom-nya, tiba-tiba ada bunyi. Nah, itu ada yang murid yang kemana tuh pergi tuh. Nah, itu bisa dicek dari sini, ketahuan. Nah, kemudian kita juga bisa ngirim file via meeting ya. Ini canggih juga sepertinya Zoom sekarang. Jadi dia sampai 2048 mega. Jadi ukuran file yang sekitar 2 giga nih. 2 giga masih bisa ngirim. Lumayan besar. Atau ini, jadi kita bisa kirim format tertentu. Misalkan doc atau PowerPoint. Nah, itu bisa kita pilih dari sini.
seperti itu. Nah, kemudian untuk screen sharing juga, ini bisa kita setting Bapak Ibu. Jadi screen sharing itu bisa host saja atau semua partisipan. Nah, itu bisa dari sini. Bisa dari setting ini. 215 dikali Nah, seperti suara bocor tadi, yang penting co-host juga sangat membantu tuh ketika ada misalkan co-hostnya suatu kelas, misalkan co-hostnya ketua kelas. Nah, itu bisa ngebantu juga. Sangat penting juga sih. Kalau untuk di Google Meet, setahu saya nggak ada fitur co-host deh. Jadi agak sulit juga kalau untuk di Google Meet, kalau untuk nge-mute seseorang. Nah, jadi saya sendiri lebih prefer ke Zoom sejauh ini ya. Jadi untuk masuk atau enggaknya, ini juga ada fitur rejoin. Jadi kalau emang kita nggak berkenan orang tersebut untuk masuk, ini kita bisa atur dari sini. Nah, ini kemudian ada fitur breakout room. Nah, jadi ini bisa Bapak Ibu coba mungkin nanti setelah acara ini selesai, di setting menggunakan laptop atau via browser laptop, kemudian masuk ke setting yang ada di Zoom. Nah, ini nanti ada breakout rooms. Jadi walaupun akun kita free misalkan, kemudian ada beberapa kelompok, misalkan Bapak Ibu sedang mengerjakan tugas, kemudian anak-anak ini untuk masuk ke kelompok masing-masing untuk berdiskusi. Misalkan total seluruh kelas kan ada 40 orang. Nah, kemudian dibagi 4, masing-masing 10. Nah, 10 itu bisa masuk ke breakout rooms, kemudian nanti setelah tugasnya selesai bisa kembali ke room utama, kemudian berdiskusi kembali. Jadi itu dapat lebih private roomnya. Jadi ketika ada tugas tuh dapat diberikan khusus masing-masing. Kemudian ada virtual background. Nah, kita virtual background bisa video, bisa foto. Nah, itu bisa diatur dari sini. Jadi ketika ada Bapak Ibu yang virtual backgroundnya belum masuk, nah itu bisa dicek dari sini. Virtual backgroundnya pasti belum di enable atau terdisable seperti ini. Nah, kemudian juga ada fitur baru, immerse view. Jadi Bapak Ibu dapat memberikan tampilan seolah-olah seperti sedang sekolah. Nanti bisa dicoba langsung di pojok kanan atas, biasanya di aplikasi Zoom menggunakan laptop. Kemudian masih banyak sebenarnya fitur-fiturnya. Hanya untuk saat ini kita biar enak mungkin sambil berdiskusi ya. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kita juga menggunakan Zoom walaupun yang free, ini bisa record juga. Jadi record seperti ini bisa kita pantau atau kita lihat kembali untuk mengulas pelajaran atau melihat flashback sebelumnya, kita ngejelasin apa aja itu bisa dari sini juga. Pak Hilman, Iya. mungkin yang penasaran tuh yang bikin apa tadi paparan Pak Hilman kok bisa ada foto gambar kita, itu mungkin bisa ditampilkan dulu Pak, bagaimana caranya? Foto gambar kita yang mana tuh Bu? Yang presentasi? Tadi yang pas presentasi ya, kok bisa nampil PowerPoint ya? PowerPoint-nya bisa nampil apa gambar kita di sana. Oke. Sekarang lagi ada yang coba pakai laptop gak nih selain saya? Buat nyoba langsung. Ya betul. Baik, nah, Adit. Mas Aditya Rahman. Bapak Ibu guru mohon atau Bapak Ibu. Pak Bapak Ibu, atau dicoba dulu Adit, nggak apa-apa, dari mahasiswa SI. Nah, Mas Adit nih biar nanti presentasinya keren, bisa nih cobain nih. Nah, ini kan pakai laptop sekarang ya Mas Adit ya? Ya. Nah, di laptop kan ada share screen ya? Ya, ada. Nah, itu diklik coba sekali. Nah, itu kan muncul banyak kotak-kotak ya? Ya, banyak kotak-kotak. Nah, kemudian kan ada 3 tab paling atas tuh, ada basic, advance, sama files. Ya. Kelihatan nggak? Ada.
Nah, ada. Coba klik yang advance. Udah advance? Nah, kemudian klik PowerPoint as virtual background. Oh, Nah, gitu. coba pilih-pilih. Cobain deh. Terus pilih PowerPoint-nya. Nah, Oh iya. keren gak nih Bapak Ibu nih? Oh iya. Nah, itu bisa Ya, digeser-geser ada tuh ya orangnya. virtual background. Nah, siapa lagi yang mau Mungkin nyoba dari nih? Bapak Ibu guru mungkin mau coba Bu Tita Nah, cobain deh. Ini jadi kelihatan di profesional nih. depan laptop Bu. Iya, itu Iya, Bu. gimana caranya ya? Tolong Nah, ajarin Bu. pelan-pelan. Saya teh nggak ini, agak lemot. Dipandu lagi Bapak Hirman. Adit tolong di stop share ya. Bu Tita mungkin dari Bu Tita mungkin mau mencoba Pak Hilman. Nah, bisa gak Adit ini apa? Stopnya, share screen-nya. Ada nggak stop share-nya? Stop share mana sih? Malah hilang. Nah, gak apa-apa sih. Jadi bisa ini apa? Dari co-host juga, dari host utama mungkin bisa ini juga nih. Stop share. Oh, Nah, udah. muncul ya. Oh, Yes, iya. stop share. Oke. Baik, sekarang dengan Gimana Bu Tita. Pak? Pelan-pelan ya ngajarin. Iya Bu, saya juga emang nggak tahu tadinya. Cuma iseng aja penasaran kok. Bule-bule di luar bisa, kita kok nggak ada yang kayak gitu. Nah, Itu ya kalau YouTuber gitu. YouTuber. Ya, gimana Ya, Pak? jadi Ibu kan pakai laptop sekarang ya? Iya. Nah, jadi semuanya yang pengen pakai coba share screen via PowerPoint itu harus pertama ada syaratnya. Jadi punya laptop dulu gitu. Yes. Pakai laptop, Dapat kemudian minjem boleh Pak? boleh. Asal jangan punya orang yang gak dikenal ya. Oke. Ya, oke. Kemudian udah punya laptop, terus install aplikasi Zoom-nya. Pastikan udah keinstall ya. Yes. Oke. Kemudian udah terinstall, pastikan harus join meeting dulu. Nah, kayak kita sekarang. Nah, baru muncul tombol share screen-nya yang di tengah-tengah nih yang hijau. Yang hijau. Nah, kalau di Bapak Ibu nggak muncul icon share screen atau yang hijau, nah itu berarti yang salah tuh ada di settingan yang di laptop via browser. Jadi via browser tuh settingannya belum muncul. Kalau nggak bisa share screen ya. Atau hostnya pelit berarti. Nah, jadi kan ada settingan juga nih. Jadi share screen-nya ini si hostnya cuma nyeting buat co-host doang misalkan. Nah, itu nggak bisa semua orang. Aja ya, yang lain Iya. nggak bisa. Oke, jadi Ibu sekarang klik kan button hijaunya udah ada ya share screen-nya ya. Nah, itu diklik share screen aja Bu. Klik sekali coba. Share screen, yes. Nah, oke, udah muncul Terus? kotak-kotaknya. Iya. Nah, di yang paling atas kan ada 3 tulisan tuh. Basic, Advanced, sama Files. Basic, advance, files. Yes. Nah, kalau basic kan udah biasa Bu. Nah, kita coba yang Advanced. Klik di Advanced kali. Advance. Oke, Ya. udah. Nah, kemudian kan pilihannya ada PowerPoint as virtual background ya. Yang pertama Yes. tuh. Nah, coba diklik. Diklik. Klik. Ya. Udah. Nah, coba sekarang pilih PowerPoint-nya Bu. Yang mau dipresentasikan. Contoh yang mana aja. Gak harus PowerPoint kan? Misalnya ada apa gitu? PowerPoint. Harus PowerPoint. PowerPoint apa aja? .ppt. PowerPoint. Word juga boleh kayaknya Pak, bisa Pak. Bisa ya? Cobain Nah, deh. itu maksudnya. Saya Ini lagi Word aja buka PDF. Ya, Nah, oke. cobain deh. Kalau judulnya sih karena emang judulnya PowerPoint, saya biasanya PowerPoint presentasi kan. Udah nih. Misalnya PDF saya udah kebuka. Langsung pencet share gitu. Nah, ini kan nggak muncul ya, masih pada hitam ya Belum. tampilannya kan? Iya, emang iya PowerPoint ya. sih harusnya. Belum saya pencet share ya. Oh. Nah, coba dipencet. Iya sih kalau pas mencet share dia minta Nah, itu file. muncul tuh.
Ini apa? PPT ya. Ini PowerPoint atau Kalau ini mungkin ada ibu guru lain ini ya, bukan Bu Tita ya? Lailatul Badriah nih, Ibu Lailatul Emang Badriah. ada yang nge-share selain saya? Oh, Ini orangnya ngumpet nih, Bu. sebelah saya malah yang lebih pinter. Ini orangnya langsung ngumpet nih, Bu. Tadinya muncul di kamera nih, Bu. Ya berarti Iya, Iya. iya, hanya bener. masalah Dia lagi PPT nunduk, saja. berarti udah Iya. bisa berarti gitu ya. Bisa. Oh, iya. Nah, Berarti coba udah di diwakili sama teman di sebelah saya, Sebelah Pak. saya. di klik next, Bu. Diklik selanjutnya deh PowerPoint-nya. PowerPoint-nya next selanjutnya, Bu. Nah, ada triknya lagi, Bu. Jadi ketika kita share screen kayak gini, kalau saya kan tadi background-nya nyatu ya. Nyatu kayak sama PowerPoint-nya kan. Nah, background kita itu harus satu warna, misalkan belakangnya tembok. Nah, itu biar hasilnya bagus. Kayak gitu. Misalkan ini ada siapa nih yang backgroundnya bagus ya? Ya kayak kita lah, ini yang pakai background kuning PKM nih. Ini kan Itu udah, ada Pak Boy juga apa fotonya beda itu. oh iya Pak Boy ini Ada. pakai filter ini Pak Boy ini. Lebih canggih lagi nih Pak Boy. Aku nge-lag ya. Nanti kita PKM lagi Pak ini. Nanti kita PKM. Wih. Tips-tipsnya Nah, ya mungkin ada tips dari Pak Boy nih, mau ngasih tips and trick dari biar bisa pakai filter nih. Tapi yang punyanya Pak Ilham masih dikuasai dulu sama ibu-ibu. Sama bapak ibu tadi. Iya. Nah, jadi Bu Lailatul Badriah tadi udah bisa nih ya pakai share screen yang keren itu. Selain pakai PowerPoint juga bisa pakai video, itu bisa. Jadi ketika kita klik share screen kan advance itu ada banyak, ada portion of screen, ada komputer audio, video, content from second camera. Nah, jadi ada banyak fitur-fitur. Jadi yang pasti sih menggunakan Zoom ini harus kita bedah, harus kita coba-cobain semua fitur-fiturnya. Karena ketika saya presentasi seperti ini mungkin minggu depan itu udah berubah lagi. Jadi perkembangan software itu kan memang sangat cepat. Ya mungkin di bulan depan udah ada fitur baru lagi, mungkin 3D atau seperti apa kan nggak tahu juga. Jadi yang pasti nanti selalu akan ada yang baru. Nah cuma kalau untuk di Google Meet, nah dia kan basisnya itu browser. Jadi kalau browser itu kan punya keterbatasan, aplikasinya itu nggak bisa berat-berat dia. Karena platformnya browser, jadi ya terbatas hanya menampilkan video aja, standar sih. Kemudian untuk kayak coret-coret di whiteboardnya seperti itu. Kalau untuk fitur-fitur seperti aplikasi kayak filter, kemudian background yang seperti tadi, nah itu biasanya menggunakan aplikasi via laptop. Jadi karena memang lebih berat dan butuh algoritma untuk menjalankannya, biasanya seperti itu. Oke, mungkin ada yang lain nih yang mau coba lagi, siapa dari pihak sekolah? Kalau nanya boleh? Boleh. Mau tanya tentang penggunaan Zoom dan Gmeet. Itu perbedaan kuota yang dihabiskan ada enggak? Nah, ini Soalnya menarik sih Bu. orang tua itu sukanya Iya, Bu. pilih-pilih mana nih yang paling irit gitu. Jadi ya pertimbangannya kembali ke orang tua sih kalau kita mau pakai aplikasi Zoom atau Gmeet. Nah, jadi untuk yang kuotanya terbatas Itu sebenarnya saja, ada, Pak. Makasih. ya baik Ibu Tita Tresnawati. Untuk penggunaan kuota sendiri sebenarnya agak menarik juga nih, emang problem di Indonesia ini kan kuota sebenarnya. Khususnya untuk, ya walaupun sebenarnya udah murah sih, kayak saya sendiri kan pakai yang kalau lagi promo tuh 30.000 bisa dapat 15 giga. Nah, itu kan sebenarnya udah cukup. Saya pun sebelumnya, sebelum zaman Zoom ini, sebenarnya 3 giga pun cukup kalau untuk penggunaan WhatsApp biasa aja kan ya. Cuma karena Zoom-nya udah mulai sering, kemudian ternyata lumayan juga. Kemarin 20 giga pun habis buat nge-Zoom doang. Nah, itu kemarin saya juga jadi pertanyaan tuh. Yang paling kecil itu caranya gimana? Nah, kemudian untuk Bapak Ibu nih yang menggunakan laptop, jadi kembali lagi kalau untuk di handphone kan fitur-fiturnya terbatas ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk via laptop,
Jadi di sebelah kiri kita itu kan ada stop video ya. Nah, di atasnya itu kan ada tanda panah ya. Kelihatan kan ya yang pakai laptop. Nah, itu ada tombol video settings. Maaf Video. Pak Hilman, bisa dipraktekkan Pak Nah, cuma kalau ini kan di dalam tombol-tombolnya aplikasi Zoom ya. ini. Jadi sepertinya agak, Share screen by aja ya? screen aja. nah cuma dia agak munculnya beda nih. Oh. Munculnya layar ini kan si aplikasi Zoom utamanya nggak muncul. Atau kalau gini muncul kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Coba dari saya ya Pak, muncul mungkin. Baik Bapak Ibu, mohon untuk diisi link kehadiran. Sudah di-share linknya di chat. Karena nanti akan diberikan mendapatkan sertifikat, e-sertifikat dari kegiatan PKM ini berdasarkan daftar hadir. Juga mohon diisi evaluasi kegiatan PKM berupa kuesioner menggunakan link Google Form. Terima kasih. Nah, untuk share screen yang saya untuk tampilan settings muncul gak sih di Bapak Ibu? Seperti ini Pak, video setting ya. Ya, video setting. Lalu ini klik video setting. Ya. Video. Nah, ini kan ada ini ya, HD ya. SD ya. Jadi ini ngaruh juga nih. Jadi ketika kita untuk klik kuota ya. Ya, baik, kelihatan. ketika kita klik HD ini, penggunaan kuota tentu lebih besar. Jadi dia sekitar 1 Mbps sih kalau nggak salah ngabisinnya. Nah, kemudian kalau kita disable ini sekitar 700 Mbps, tapi mungkin nanti Bapak Ibu bisa googling juga ya. Ngecek di Google lagi. Kalau nggak salah sih terakhir sekitar segituan. 1 Mbps itu ketika kita menggunakan laptop, kemudian settingannya HD, ini tentu kuota bakal lebih cepat. Nah, kemudian kalau kita HD-nya kita disable, nah itu lebih irit kuota. Nah, tapi jumlah peserta juga ngaruh. Jadi misalkan peserta ada 100 orang. Nah, 100 orang itu kan masing-masing memunculkan video kan. Nah, masing-masing orang itu memunculkan video ya sekitar 50 kbps lah satu orangnya misalkan. Nah, itu lumayan nyedot juga. Jadi paling kecil ya sih kalau untuk sekedar nonton saja itu via Android itu udah paling kecil. Jadi kalau via Android kan itu videonya nggak muncul semua ya Bapak Ibu. Jadi harus di slide ke kanan ke kiri. Nah, itu yang ngebuat kalau via handphone itu lebih kecil. Jadi sekitar 100 kbps itu kalau untuk di handphone. Nah, kemudian bisa lebih kecil lagi. Itu si aplikasi Zoom-nya kita keluarin. Nah, itu jadi kan cuma suara doang yang kedengeran. Nah, kalau itu cuma penjelasan dari guru aja, itu paling kecil sih dikeluarin si aplikasi Zoom-nya. Itu kecil, cuma berapa kbps aja kecil kok, kurang dari 50 kalau untuk suara aja. Nah, ini saya coba stop share screen dulu. Nah, seperti kita lihat menggunakan laptop kan ini totalnya ada 22 orang nih. Semuanya kan nyalain video, kemudian ada yang apalagi Pak Boy ini pakai filter nih. Ini kayaknya paling besar nih kayaknya nih. Nah, kemudian kan ada yang video lainnya juga nih teman-teman, ada yang pakai virtual background. Nah, ini tentu saja kalau satu orang yang ngabisin 50 KB kan lumayan juga tuh dikali 100. Nah, itu makanya lebih gede sih. Jadi kalau untuk solusinya sih kalau untuk menggunakan hanya view saja itu pakai HP aja sih kalau emang terbatas. Atau kalau sinyal lagi kecil, gangguan bandwidthnya kecil misalkan sinyalnya, itu lebih rekomendasi pakai HP. Karena kalau pakai laptop itu biasanya suaranya berubah gitu kan. Nah, seperti itu sih mungkin tips and triknya. Di setting juga sebenarnya masih ada, dicoba-coba aja dulu. Jadi settingan high videonya tuh untuk high, low atau midnya itu ngaruh juga sih. Gitu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan lagi, dipersilahkan.
Sejauh ini sih udah oke semua ya Bapak Ibu ya untuk penggunaan Zoom. Yang tadinya nggak bisa pun karena emang lingkungannya udah pakai semua jadi kepaksa bisa ya. Iya, jadi untuk Bapak Ibu guru juga mungkin anak-anak didiknya ada yang lebih canggih nih. Jadi mereka videonya nyala seperti saya seperti ini. Tapi kemudian dia kan pakai virtual background. Virtual background ini video misalkan. Videonya video dia sendiri lagi yang ngeliatin aja kayak gini. Nah ini kan kita bisa matiin layar juga nih. Jadi ketika ini saya layar ditutup nih, layar kameranya. Nah mungkin Mas Adityo Rahman juga nih sebagai mahasiswa pasti sering nih. Jadi layarnya kayak gini kita tutup. Nah virtual backgroundnya kan masih jalan tuh. Ya Iya, sering. yang nggak kelihatan juga. Nah ini kan saya nyalain lagi kameranya. Nah, mungkin satu-satunya cara Bapak Ibu untuk berinteraksi ya tanya langsung. Kalau udah ditanya langsung tapi muridnya masih ngangguk-ngangguk doang gitu, nggak ngerespon apa-apa ya itu bohongan berarti tuh. Cuma untuk sekedar absen Ngeprank. aja. Nah, ya seperti Tapi itu. Seru sih Bapak Ibu di zaman zaman kita yang canggih serba digital ini emang udah memasuki era digital 4.0. Jadi eh, edukasi berubah. Kalau dulu itu kan hanya di kelas aja tatap muka. Sebenarnya dari tahun 1900-an itu konsep sekolah itu nggak ada yang berubah sebenarnya. Guru satu di depan, murid sekitar 20 lebih di belakang. Ya gitu-gitu aja. Cuma kan di zaman digital ini untuk orang yang introvert seperti saya, jadi orang yang agak kurang bergaul itu lebih bisa menunjukkan skill masing-masing. Jadi untuk yang jarang bergaul kan mereka pasti lebih sering ngoprek. Nah, itu yang senang gambar itu muncullah jadi desainer grafis, kemudian yang senang otomotif munculin bisnis otomotifnya, kemudian yang senang pelajaran bisa jadi dosen atau jadi guru. Nah, dengan zaman canggih seperti ini mereka bisa explore masing-masing sebenarnya. Untuk yang pinter-pinter itu rata-rata mereka udah pada buka YouTube sendiri, kemudian bikin-bikin video apapun eh, itu sangat bagus. Jadi kayak ada video review mainan anak-anak pun itu nggak masalah sebenarnya. Itu kayak saya juga kan ada anak 1 tahun sering nonton video channelnya YouTube anak-anak kayak Vlad and Nicky misalkan contohnya. Wah itu mereka penghasilannya bisa jauh di atas Pak Boy kayaknya tuh di atas 10 juta lebih mungkin per bulannya untuk dari YouTube AdSense-nya sendiri. Jadi di zaman ini emang kita harus explore lagi. Walaupun ada anak-anak yang misalkan matematikanya kurang, ternyata mereka pasti di belakang itu punya uh, hobi yang jauh lebih mereka sukai seperti itu. Mungkin sekian Bu Nura ini dari saya. Baik Pak Hilman Jihadi, Bu, terima saya kasih nanya banyak. dong, Bu. Oh, baik Wah, Pak Pak Dadan, Dadan. boleh. Halo. Maaf tadi Masih ada ditinggal 10 Pak, ada menit. tamu. Iya. Ini Pak, kalau Zoom tuh suka ada yang suka coret-coret, Pak. Nah, Coret. itu tadi triknya tuh udah saya kasih tahu tuh. Tadi ketinggal nih ada tamu nih. Maaf. Nah, kita coba lagi nih. Pasti ada yang belum tahu soalnya. Nah, coba Bapak Ibu sekarang bisa coret-coret kan ya? Nah, saya coba enable. Nah, Bapak Ibu coba coret-coret deh. Sekarang bisa gak? Nah, bisa kan ya? Nah, ini Pak Dadan pasti sering dikerjain sama anak-anaknya nih. Lagi presentasi udah itu dicoret-coret ya Pak ya. Nah, kita sebagai guru kan gak mungkin juga ngehapusin kayak gini kan. Tuh, PR juga ntar udah anaknya 1-2 sih gak masalah. Anaknya 40 coret-coret semua gimana tuh? Iya, nah jadi ada caranya Pak. Saya juga bingung sebenarnya waktu pertama kali presentasi, kok ini ada yang coret-coret. Nah jadi ada caranya. Ketika Pak Dadan yang presentasi, jadi kan kayak muncul barnya gitu ya, bar panjang. Nah itu kan ada settingan more. Nah settingan itu ada tulisan disable annotation for others. Nah ini saya disable nih, jadi nggak akan muncul coretan-coretan seperti itu. Coba Pak Dadan masih bisa coret-coret gak nih?
Udah enggak kan ya? Udah aman ya? Nah, coba Bu Nura ini mungkin Pak Dadan yang langsung share screen nih. Baik Pak, mungkin Pak Dadan di depan laptop mau coba share screen Pak? Share screen apa ya? Apa aja Pak? Apa aja? Oh, lagi pakai HP Tadi apa pakai laptop nih Pak? praktek virtual background sudah Pak pakai PPT tadi Bu Tita dan Bu Lailatul. Mungkin ada yang ingin mempraktekkan lagi? Coba yang lain deh. Oh yang ayo. Diwakili Tuh, aja masing-masing sama ya. Bu Tita mungkin yang tadi pakai laptop. Ya, ya oke. Bu Tita yang nggak jadi tapi Masih di mute. Apa aja kan yang di-share-nya? Apa ya, aja? Nggak harus PPT. Bebas, bebas. oh, jangan foto keluarga. Foto pribadi aja deh. Wes. Oh ini more. Nah, more. Kok Kemudian, hilang Pak? Iya. More. Terus? nah, more. Nah, itu ada tulisan disable annotation nggak? Annotation. Disable. Iya. Kagak ada Pak. Annotated. Enable annotation for Nah. other. Nah, kalau enable berarti boleh coret-coret. Oh bisa. Nah, diklik aja Oh, coba. Iya, iya. Diklik enable ya coba. diklik ya. Sudah Pak. Nah, yang lainnya kan bisa coret-coret ya. Coba dicek deh. Coba tolong coret-coret. Udah di enable, Iya. Bu. Nah, Terus? Cara kita ngehapus punya mereka? nah. Ini kan selain coretan juga saya bisa ngetik juga, Bu. Jadi ini sebenarnya fitur penting sih. Jadi kayak papan tulis rame-rame sebenarnya. Betul. Jadi Bapak Ibu juga sebenarnya kalau lagi ngerjain bikin UTS misalkan. Soal UTS ini bisa ini juga bisa share di sini. Gitu ya. Iya. Terus dibahas bareng-bareng. Iya. Jadi misalkan Bu ini apa kurang bagus ininya yang mana? Nah, ini kan bisa ditunjuk dari sini. Kayak gitu. Ini yang ini nih, nah atau yang ini. Nah, itu lebih enak sih. Kita berkolaborasinya lebih mantap. Kalau buat anak-anak muda yang developer untuk di startup gitu, kayak gini udah umum sih. Jadi kita ngedevelop sesuatu tuh jauh lebih keren lagi cara-caranya gitu. Nah, kalau emang Ibu mau di clear juga ini ada tombol clear semua. Tombol clear. Atau di save juga bisa. Clear semua itu adanya di mana? Ada tombol di clear ya di situ. Atau yang tombol penghapus aja. Oh, penghapus. Nah, kalau emang untuk murid-murid sih sebenarnya disable annotation for others saja. Jadi murid-murid nggak usah dikasih annotation. Gitu. Jadi ini pencet disable ya. Betul, Ibu. Di disable aja. Udah disable. Oke, itu tinggal dihapus-hapusin aja sih. Untuk Pak Dadan sendiri Bisa ngapus. pakai handphone apa pakai laptop sekarang nih? Pakai laptop, Pak. Oh, pakai laptop. Dicobain langsung juga bisa, Pak, nggak apa-apa kalau mau nyobain. Ya, insya Allah udah paham, Pak. Nah, Paham. Ya. Baik. Ada lagi mungkin Bapak Ibu selain Pak Dadan, Bu Tita? nah tapi itu sendiri sebenarnya settingan defaultnya dari laptop sih, Pak. Kalau saran sih dari browser ya. Nanti bisa buka via browser, kemudian disetting lagi di settingan zoom-nya. Itu bisa di setting untuk annotation for other-nya jadi secara default nggak muncul. Nah, mungkin settingan zoom-nya Pak Dadan, settingan awalnya annotation for other-nya itu dibuka. Jadi semua orang kan bisa ngubah. Nah, jadi settingan defaultnya di disable aja gitu. Bisa kok itu dirubah gitu. Mangga selanjutnya kalau mungkin ada yang masih jarang-jarang nyoba nih, pengen ditanya-tanya sekalian boleh.
sekarang juga lebih canggih nih Zoom, ada fitur apps-nya nih di samping kanan. Sebelahnya reaction kan itu kayak ada ke raise hand, ada tepuk tangan ya. Ini ada apps juga nih kayak fitur-fitur lainnya. Cuma mungkin saya juga belum nge-explore sih. Soalnya banyak juga aplikasinya nih. Untuk mohon maaf Pak, untuk memakai aplikasi itu bayar lagi nggak itu Pak? Aplikasi sih ini masih free kayaknya ya. Masih bisa kita tambahin aja. Tinggal Pak, install aja kok. maaf Pak, Ya, saya mau coba bertanya terkait menu immersive view yang tadi pertama disampaikan. Jadi tampilan immersive view secara realnya seperti apa gitu, biar kita bisa lihat. oke. Mungkin bisa Kalau dicoba ya Pak ya, kalau di sini kayaknya belum muncul ya. Itu harus di-enable dari settingan yang di browser, Pak. di browser ya. Jadi immersive view itu jadi misalkan nih, kalau saya kan tampil di video sekarang tuh kayak ada orang terus backgroundnya kan background PKM ini ya Pak ya. Nah jadi kalau emang backgroundnya rapi kayak saya gini, ini kan tembok putih belakang. Nah kalau kayak Pak, ini ada contoh Pak Supriyanto. Nah ini kan pakai HP mungkin ya Pak Supriyanto ya. Nah kan Pak Supriyanto ini kan backgroundnya tuh ya backgroundnya kan lemari ya. Nah itu kalau via handphone nggak bisa tuh. Jadi immersive view itu cuma bisa pakai yang laptop. Jadi kan kalau pakai laptop kan backgroundnya bagus kayak gini nih. Nah jadi nanti misalkan siswanya ada 20, masing-masing itu seolah-olah kayak duduk di meja gitu Pak. Jadi kayak di kelas beneran. Nanti mungkin dicobain langsung aja. Jadi kayak muridnya ada 20, kemudian backgroundnya bagus kayak saya gini. Nah itu jadi tampilannya kayak seolah-olah anak murid itu duduk di atas meja gitu. Duduk di meja masing-masing maksudnya. Jadi masing-masing 20 meja itu baris rapi kayak gitu. Jadi benar-benar view tampilan kelas. Nah ini kayak ada contoh juga nih yang Pak Boy nih. Ini kan ada backgroundnya Fakultas Ilmu Komputer. Nah jadi seolah-olah orangnya itu duduk di kursi masing-masing kalau immersive view itu kayak gitu. Cuma di sini kayaknya mungkin Zoom yang ini belum dibuka immersive view-nya di setting kayaknya, jadi belum kelihatan sih. Betul, belum Pak. Gitu. Baik Pak, Baik, terima kasih Pak. Ya. sudah terjawab Bapak Silmi. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Bapak Ibu, ini menarik sekali ya materi untuk Zoom meeting yang sudah dibawakan oleh Pak Hilman Jihadi. Mungkin masih ada waktu nih. Apakah kita, karena materi sudah selesai, apakah kita lanjut dengan agenda selanjutnya atau masih ada yang ingin dibahas Bapak Ibu? Sudah clear ya Bapak Ibu, tidak ada didiskusikan lagi.